Habis itu Pak Harto ganti Yangkir yang dinaikkan, dipegang oleh yang ajudan yang Ustadz itu. Sobat Spito, ketemu lagi dengan saya Indi Rahmawati. Saya sudah ada di depan kantor Menko Polhukam Republik Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan penghuni kantor ini. Yang mau ikut? Ayo. Bapak, selamat pagi. Maraton libur lagi dah. Ikut Pak, maraton ikut Pak. Ikut dong. Ikut. Saya bekas pelari maraton. Oh iya. Waktu TK. Kemana aja tuh Pak? Serius, Bapak lari kapan tuh? Pelari juga? Enggak lah, olahraga rutin sekolah. Aha. Nah, waktu sekolah tuh kan kita tidak bisa menghindar kalau sedang maraton ya. Iya. Harus maraton. Oh. Tapi secara spesifik saya enggak olahraga khusus ya. Ini hari pertama ya Pak ya katanya? Kalau di Kemenhan ya. Iya, tiap Jumat mau diadain seterusnya. Kalau enggak, ini udah lama di Kemenhan Kemenko Polhukam. Masih Kemenhan aja nih Bapak nih. Iya, kalau Kemenko Polhukam itu sudah lama, cuma saya baru ikut sekarang. Oh gitu. Biasanya tiap hari Jumatan, Jumat dan Selasa ya. Selasa dan Jumat. Selasa dan Saya Jumat. Baru sekarang ikut sini. Oke, nah ini Olahraga rencana. sendiri sih treadmill. Nah itu Pak, kalau Bapak olahraga sendiri Treadmill. treadmill tiap hari. Sama sepeda statis, enggak 3 hari sekali Pak. Oh, itu di situ catatannya berapa jam atau berapa kiloan tuh Pak? Setengah jam aja. Setengah jam, jalan Kan santai. Ada ukurannya 30 menit berhenti. Oke. Dan sudah mandi keringat biasanya. Itu kan emang sempet Pak? Ya setengah jam harus disempatkan kalau cuma 3 hari sekali. Harus. Kalau sibuk banget? Makan aja 1 jam, masa olahraga setengah jam dan Iya sih. makan kalau resmi kan 1 jam. Iya iya. Kalau kumpul gitu sambil ngobrol sambil makan 1 jam itu sempat. Pak kalau sibuk banget misalnya Bapak lagi keluar kota, keluar negeri nggak olahraga dong Pak? Enggak. Stretching aja di kamar. 5 menit, 10 menit gitu kan bisa. Kalau zaman sekolah dulu olahraganya apa Pak? Hah? Zaman sekolah dulu olahraganya apa? Macam-macam. Saya dulu sukanya bulu tangkis sih waktu Tenis meja, katanya Bapak tenis meja. tenis meja oke, Aha, bulu tangkis terus? oke. Aha. Tapi saya kan agak kecil ya tulangnya, enggak yang berat-berat tuh enggak kayak bola voli enggak. Oh gitu. Sepak bola enggak. Kalau bulu tangkis apa itu kan Aha. gitu. Bapak dulu. Bapak tiap pagi bangun jam berapa nih? Oh, kalau tiap pagi saya jam 3 udah bangun. Jam 3. Iya. Jam 3 Pak serius? Iya. Tahajud dulu. Iya. Kalau Terus? tahajud nunggu subuh. Habis subuh ngaji Oh. kira-kira 20 menit, setengah Aha. jam baru udah itu kan surat-surat setiap hari segini di Serius, kantor. Pak? Iya, tanya aja. Itu Sama ajudan. Bapak bawa pulang apa gimana? Bawa pulang pakai koper. Waduh. Waduh, Kan saya harus baca surat itu. segini dibaca semua Pak? Iya, meskipun kadang-kala isinya monoton ya. Orang mengadu ini, mengadu itu. Aha. Oh, lebih ke pengaduan masyarakat. Ya banyak. Kemarin saya bilang banyak yang pengaduan. Hukum, keputusan pengadilan tidak bisa dieksekusi. Masih aja tuh Pak kan? Diperas oleh Bapak, aparat dan Oh. macam-macam. Oh, tiap hari ada. setelah Bapak jadi Menko atau jauh sebelum itu atau sekarang Jauh malah sebelum tambah? itu udah lama terjadi. Dan sekarang makin banyak. Sekarang laporannya banyak. Oh. Setiap hari pengaduan itu menurut kiraan saya lebih dari 50% surat masuk setiap hari. Itu pun sudah diseleksi ya. Itu Sudah diseleksi oleh deputi. Iya. Ini layak terus ke menteri, ini Iya. nggak usah ditanggapi. Nah, Waduh. dari keseluruhan surat itu Mhm. yang pengaduan lebih dari 50% dari surat-surat lain. Wow. Sifatnya gitu. pengaduan. Jadi yang dibawa Tapi pulang, kita nggak ngesalkan dong, nggak nyelesaikan, cuma kita baca lalu kita teruskan ke instansi bersangkutan diberi catatan. Hmm.
Jadi saya catat harap ini diselesaikan misalnya kalau di Kejaksaan Agung ke Jaksa Pengawas, ke Jamwas, Jaksa Ya. Agung Muda Pengawasan. Kalau ke Polri Irwasum. Masalahnya di Mahkamah Agung ke Bawas gitu kita disposisi teruskan ke sana lalu dimonitor di sini. Kalau Apa di sudah sana ditangani betul apa enggak gitu. Nah itu Pak, kalau sudah di disposisi dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan atau Ya, ada tidak yang- terikat? Ada yang dilaksanakan, Aha. ada kemudian instansinya melapor bahwa masalahnya begini, problemnya di sini, datang gitu. Yang paling banyak itu masalah tanah ya di Indonesia. Saya prihatin betul masalah tanah. Oke. Ada orang belum menjual tanahnya, tiba-tiba sertifikatnya sudah beralih. Dan itu Iya. banyak kejadian di Indonesia Pak. Banyak, bukan Waduh. ada. Banyak, ada tanah-tanah adat itu. Aha. Ada tanah adat di Manggarai itu ya. Hmm. Kan tanah itu harus kalau mau dijual oleh ketua adat di lingkungan setempat. Ya. Tapi tiba-tiba sudah keluar sertifikat atas nama pengembang dan yang mengeluarkan daerah lain gitu. Dan itu sudah jadi sertifikat coba. Itu yang mengeluarkan sertifikat kan lembaga resmi ya Pak? BPN. Cuma BPN kan punya surat dari bawah, dari tingkat RT, camat, kabupaten apa gitu. Oke. Jadi kalau mau dianggap mafia itu sudah sangat kompleks ya. Terstruktur. Oke. Kepanikan itu ya timbul karena pertama orang memang panik. Yang kedua memang ada orang yang memang ngambil kesempatan dari itu. Iya. Bikin isu yang gawat-gawat gitu lalu orang borong borong minyak goreng kan gitu kan. Iya sampai sempat Apalagi tuh masker. hari pertama Pak Presiden mengumumkan langsung ya, sorenya langsung tuh ngeras ya. langsung iya. Ya itu panik. Maka Sempat- besoknya presiden langsung rapat tuh besoknya Aha. bahwa kita ndak usah takut ke corona karena yang lebih berbahaya itu Oke. Itu sempat adalah agak kepanikan mengganggu itu pertahanan sendiri. keamanan nggak Bapak khawatir sampai ke sana nggak? oh enggak sampai ke Enggak. situ. Nggak sampai ke situ. Keamanan aja. Keamanan kalau sampai Mari Pak. keamanan kalau sampai ini berlangsung terus gitu. Tapi Bapak Ya keamanan dalam arti ya itu tadi kan ketertiban masyarakat apa itu. Bukan kriminal konvensional. ya Itu kalau orang panik juga akan mengganggu keamanan juga ya. apa yang Bapak ini Pak kasih ke kementerian dan juga lembaga di bawah koordinasi Bapak tuh Pak? Ya terkait sama. corona ini. Dengan yang diarahkan presiden, Aha. setiap kementerian, setiap menteri itu jangan bicara sendiri-sendiri soal corona. Ya, Kalau menyangkut soal penanganannya. ya. Kalau menyangkut soal kehati-hatian ya boleh aja bicara semua. Tapi menyangkut penanganannya, jumlah penyakitnya, jumlah yang terkena, tempatnya di mana, bagaimana menanganinya sampai pada tingkat apa, penyebarannya itu urusan Menteri Kesehatan. Kita tidak boleh berbicara yang itu, tapi Oh iya. boleh hati-hati aja, menyerukan kita berhati-hati gitu. Bapak udah bicara ya soal corona ke media belum ya Pak ya? Ya sering, tetapi tidak bicara siapa yang terkena, di mana, bagaimana menanganinya gitu. Waktu kasus pemulangan dari Wuhan itu, Iya. kan saya yang turun Aha. karena ribut, lalu mengganggu stabilitas politik, saya yang turun ke sana. Saya Ya. bicara, tapi saya tidak bicara soal Penanganan iya lebih ke soal penanganannya. Saya lebih kestabilan. ke kestabilan aja. Pernah ini nggak Pak? Cek kesehatan? Oh iya, Nah itu yang Bapak rasakan lumayan berat untuk Bapak apa tuh Pak? Kan orang-orang biasanya seumur itu diabetes lah apa gitu. saya diabetes, Aha. tapi terkendali diabetes kering. Aha. Kalau ingin turun ya ngurangi makan aja. Apa yang Sehingga dikurangin? terkendali. Ya makan-makan yang mengandung gula misalnya. Atau berhenti makan kalau puasa gitu kan turun. Bapak rutin Kan ada puasa orang berarti? yang sakit bukan rutin puasa. Misalnya
Anda kan bisa ngukur gula itu. Mau tidur berapa, bangun tidur berapa. Bapak ukur tiap hari? Ya tiap 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu, ukur gitu. Kalau bagus, ya berarti itu ya bagus. Tapi kalau sedang makan banyak, itu naik tiba-tiba, itu ada obatnya. Saya kendali dengan obat. Oh. Makanya sudah lama saya, karena dulu saya jadi Menhan ya, terus jadi anggota DPR. Makan terus, kurang olahraga. Nah, 2006 tuh terdeteksi saya kena gula kering. Dikasih obat sama dokter, ini aja Anda usah panik. Biasanya orang sakit gula itu umurnya lebih panjang. Iya. Gitu iya. ya? Karena... Kenapa? Karena dia ngerawat diri. Oh, Ngukur iya, makan, iya. kalau ini obat. Dikit-dikit diukur Itu gitu. ada, iya. Kecuali gula tingkat 1 ya. Kan ada tipe A, tipe 1, tipe 2, tipe Iya. gula basah. Nah, itu yang biasanya umurnya pendek. Kalau yang tipe 2 itu kata dokter nih, lebih panjang. Itu Bapak? dokter Kasmulu di Jogja, dokter Iya. Asdi itu ahli penyakit gula juga. Dia kena gula udah 30 tahun lebih. Sampai umur 80 tahun masih sehat biasa. Oh, oke. Bapak berarti diabetes. Terus apalagi Pak yang dirasakan? Itu aja. Saya kemarin general check up. Bagus semua. Ya. Bagus semua, kecuali gulanya ya tetap aja di maintain dengan obat. Ya. Ya, gitu aja. Makanya banyak orang sebelum makan minum obat gitu untuk menetralisir. Bapak nggak merokok ya? Enggak. Oh gini. Apa? Saya orang Madura. Orang Madura tuh sejak kecil ngerokok. Sejak kecil serius Pak? Iya. Anak-anak saya sejak kecil banget? Iya, ngerokok. Waduh. Karena kalau hari raya itu berpuasa bagus, dihadiahi rokok yang mahal. Semakin bagus puasanya, banyak baca Al-Qurannya bagus, Rokok? hadiahnya rokok. Sampai yang sekarang masih semakin nih, Pak? bagus. Dulu waktu saya kecil, jadi saya ngerokok. Iya. Ngerokok sampai tahun 90. Jadi rokok itu simbol apa tuh Pak? Iya, Kayak karena kebiasaan apa hadiah, aja. apa hadiah? Apalagi Madura kan daerah tembakau kan. Oh iya. Ngerokok. Oke, baik, kita laksanakan gladi bersih yang kedua. Setelah ini baru pelaksanaan. Dimulai dari tangan kiri. Satu-satu, kemudian meleleh, baru yang kanan. Satu-satu meleleh. 1, 2, 3. Ya, kita seperti ini. Sekarang kita laksanakan. Supirnya sama saya nggak apa-apa ini? Oh iya. Ini mobil, Mbak. Iya. Oh, memang kalau mobilnya TV One merah ya. Saya di depan Di pada depan belakang. Pak sama saya. Yeay. Pak, harus sama itu ya? Harus ajudan harus nempel ya Pak? Ya. Ajudan harus nempel dong. Mari Bapak. Yuk, saya pakai seat belt ya? Iya Pak, kalau nggak bunyi-bunyi Seat belt soalnya. nanti malah Berisik dia. memberi contoh nggak bagus kalau nggak pakai seat belt. Nah, oke. Oke. Nah. Ada Pak? Ya. Sip. Oke, siap. Bapak nggak deg-degan kan disetirin saya? Saya sering disetiri anak juga. Oh gitu? Karena saya perempuan, Aha. sering nyetirin, saya suruh nyetirin.
Yang keberapa tuh Pak? Kan udah pada jadi dokter semua ya Yang Pak? kedua yang dokter dulu waktu masih mahasiswi saya suruh nyetir juga. Aha. Sekarang kalau saya pergi sama dia, saya yang gendong anaknya, dia yang nyetir. Berarti udah pengalaman atuh. Udah. Disupirin sama perempuan. Udah. Ada tuh Pak cowok-cowok yang oh enggak gua aja yang nyetir deg-degan disupirin perempuan katanya gitu. Iya, saya enggak. Enggak. Malah menurut saya instingnya lebih ya perempuan ya, lebih Masa? pertama lebih satu hati-hati Oh instingnya. Bapak bilang begitu depan saya. Enggak juga. Oh, enggak ya? Memang insting perempuan itu lebih kuat kan. Oke, amin. Kalau pegang setir lebih aman. Mhm. Oke. Nih Pak, kita kemana nih Pak? Ke Bakamla. Bakamla itu Badan Keamanan Laut. Emang Bapak rutin ya ke situ? Enggak rutin juga, cuma sering karena itu bagian dari unit yang dibawahi oleh Kemenko Polhukam ya. Aha. Saya udah beberapa kali ke situ, tetapi Bakamlanya yang lebih sering ke tempat saya. Kali ini saya akan ke sana karena sesekali kalau saya ini kan sebagai Menko bukan memanggil ya, tapi datang kalau saya. Oleh sebab itu saya datang ke kantor Kejaksaan Agung, bukan Jaksa Agung yang saya panggil. Saya datang ke Kapolri, saya datang ke Bakamla, saya datang ke kantor Kemenkumham, saya datang ke kantor Mendagri. Oke. Saya yang datang lah, biar tidak terkesan memanggil. Pak, nanti di Mulu. Bakamla itu katanya masuk kayak ke ruang kontrol gitu Pak. Apa yang mau dilihat? Ya ngelihat anu aja, situasi di mana, misalnya di Natuna ingin tahu ya bisa dilihat dari situ. Oh. Ada kapal asingnya itu berapa, Oh iya, kapal itu kelihatan Pak. kitanya berapa, dari situ semua gitu. Saya udah beberapa kali ke sana begitu anunya. Kapal asing dilihat terus apa Pak? Nggak ditenggelamkan? Oh iya, ada yang diusir. Diusir? Diusir. Kalau memang ada sih penenggelaman dulu di zaman Bu Susi. Iya. Saya kira ya bagus juga dulu ya. Iya. Nah sekarang kita coba bagaimana jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu sebelum masuk kita halau gitu. Pak, jadi Menko itu gini ya. Kalau saya nih orang biasa kan kayaknya pas bangun tuh langsung cek handphone. Lebih lihat yang mana yang penting nih gitu kan. Terus kemudian apa hari ini kerjain. Bapak gitu juga nggak sih? Iya, jadi begitu bangun tidur lihat handphone tertentu ya, Ya. yang dibuka lebih dulu. Satu dari Korspri, kemudian dari ajudan, kemudian dari grup para menteri itu, kemudian yang secara khusus selalu saya lihat dari Mensesnek dan Seskap. Sekretaris Kabinet sama Menteri Sekretaris Negara saya buka ada pesan. Biasanya kalau ada pesan khusus dari istana kan sering lewat situ, sehingga saya selalu buka setiap pagi itu. Lalu kelompok menteri ada gini sendiri. Oh jadi Nah itu yang saya buka, kemudian baru yang lain-lain. Kalau masih ada waktu pindah ke yang lain gitu. Oh jadi bukan Pak Jokowi langsung yang ngontak Bapak misalnya? Oh bisa. WA Tapi atau telepon? Bisa WA, telepon belum, tapi WA. Oke. Saya ingin, misalnya Presiden ingin mendengar perkembangan kasus Karimun misalnya. Presiden ingin mendengarkan kasus Abu Sayyaf, Presiden. Nah situ ada yang langsung. Itu bisa, dan memang tidak harus sering telepon karena hampir setiap hari kami kan ketemu dengan Presiden. Oh iya. Setiap hari itu hampir minimal seminggu 3 kali sampai saat ini itu ada ratas, namanya rapat terbatas. Ya. Nah di dalam rapat terbatas itu semua Menko hadir. Jadi terbatasnya itu pada bidang, tapi Menko-nya tidak terbatas. 4 Menko itu hadir di dalam semua rapat. Oke. Rapat pleno, rapat terbatas, rapat internal itu Menko hadir. Oke. Gitu. Puyeng nggak Pak? Oleh sebab Mengurusi itu negeri ini. ketemu langsung dengan Presiden hampir tiap hari, sehingga tidak harus, kalau tidak mendesak sekali memang tidak lewat WA atau telepon lah. Lewat telepon aja, tetapi itu aja ketemu langsung. Pak, masalah paling berat Pak yang dihadapi, maksudnya yang Bapak tuh pas bangun tidur ngerasa waduh ini berat nih gitu, sampai kepikiran gitu.
Mbak, birokrasi kita itu terlalu Sampai kaku dan kepikiran sudah gitu. terlalu jauh. Iya, misalnya menyelesaikan satu kasus. Aha. Ini sudah oke misalnya di institusi A. Mm-mm. Oh ternyata institusinya belum. Padahal ini Contoh- saling bergantung. Contoh gitu kasus ya. apa Pak? Ya banyak lah dalam misalnya masalah penegakan hukum. Aha. Itu kadangkala oleh di sini nih oke, lalu tiba-tiba ada institusi lain yang juga berkepentingan, oh jangan gitulah gitu. Nanti sudah selesai di sini, di sana, oh ini masih kurang begini dan seterusnya. Nah kadangkala masalah itu terhambat di birokrasi, bukan pada soal ininya. Birokrasi itu kadangkala lamban sekali, Iya. gitu ya. Dan bisa saja di birokrasi itu ada kepentingan-kepentingan orang bermain di situ, sehingga kalau tidak kita ikuti kadangkala tiba-tiba hilang aja di birokrasi. Oke. Apalagi kalau seperti Menko kan birokrasinya kan ada di kantor-kantor Yang dikoordinasi. Iya, kantor dikoordinasi. Kalau masalah ini ya birokrasinya di sana, nanti di sana lewat menterinya lewat siapa lagi, ke bawahnya lagi baru ketemu. Nah kadangkala itu, oleh sebab itu saya sangat paham dan setuju dengan Pak Jokowi Mhm. agar kita pakai e-government aja lah, pakai elektronik ya, sehingga semuanya Oh, iya. terukur dan mudah. Ini macetnya di mana dan nyelesainya gimana gitu. Pak, yang paling puyeng di antara Bapak yang pernah lakukan, Bapak kan pernah di legislatif, eksekutif, yudikatif, sekarang balik lagi gitu. Di antara yang paling menyita waktu Bapak yang mana? Yang paling menyita, kalau menyita waktu tentu waktu Mahkamah Konstitusi. Tapi Oke. kerja di Mahkamah Konstitusi itu asiknya karena kita bisa linear ya. Kalau kita punya pendapat di situ ya oke, kita putuskan tanpa boleh dipengaruhi oleh institusi lain. Ya. Nah kalau kementerian itu kita kan harus koordinasi. Ini setuju belum jadi keputusan. Itu di sana harus didengar juga. Oh ternyata sana sudah jalan lebih dulu misalnya. Oke. Maka kita tarik, ini majukan gitu. Ya. Nah yang begitu itu ya rumit gitu ya, yang begitu rumit. Tapi ndak menyita waktu, ndak terlalu menyita waktu dengan energi pemikiran. Kalau Mahkamah Konstitusi itu menyita waktu karena kita harus memperhatikan kalimat per kalimat kan. Kalau kita misalnya Ya. setiap hari waktu itu saya membaca perkara, kan perkara itu harus dibaca betul, tidak hanya dibaca ujungnya nomor sekian lalu dibaca kesimpulannya. Ya. Kalau di kementerian bisa ke kesimpulannya aja bisa, Oke. ya kan kita sudah tahu paragraf pertama nih apa isinya, Aha. problemnya atau tergambar di situ, lalu di paragraf terakhir kesimpulannya apa, itu sudah. Kalau hakim kan tidak bisa begitu. Kalau hakim harus baca semua, siapa tahu ada satu frasa menyelundup itu mengubah seluruh pengertian gitu ya. Satu frasa keliru, apalagi bisa sampai satu kalimat, apalagi bisa sampai satu paragraf gitu. Nah, Kalau oleh sebab disuruh itu, pilih Pak, pilih yang mana? oh sama aja bagi Sama saya. Sama aja. Tapi yang memang yang asik itu di MK karena kita tidak bisa kalau mau tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Iya. Kalau mau Independen betul gitu ya Pak. Independen. Kalau mau tapi Iya, kalau tinggal mau apa enggak. Kalau mau apa enggak. Tapi kalau menteri harus mau dipengaruhi karena di prosesnya koordinasi. Oke, iya. Iya kan satu bangunan pemerintahan. Gitu. Dipengaruhi itu dalam arti positif begitu Ya dalam Pak, arti positif agar sinergis. Kalau pengaruh negatif yang dari luar gitu ya di mana-mana ada. Ini Bapak ini kan orang sipil ya sebetulnya, tapi masuk ke wilayah-wilayah pertahanan. Pertama menjadi Menteri Pertahanannya Ya. almarhum Gus Dur ya Pak ya. Gus Dur ya. Nah, susah nggak Pak orang sipil masuk ke wilayah pertahanan yang sebetulnya mereka itu terstruktur rapi gitu? Semula susah, membayangkannya itu susah. Iya. Waduh saya ini gimana? Memimpin jenderal-jenderal gitu. Orang pesantren. Iya orang pesantren, nggak kenal baris berbaris, nggak kenal tembak menembak Iya. macam-macam. Terus? Ya paling kita latihan pramuka aja dulu gitu.
Waktu pertama masuk saya ya agak gemeter juga. Serius, Pak? Iya, di tahun 2000 Masa? itu. Iya, begitu masuk langsung jenderal-jenderal bintang 3, bintang 4 yang bisa yang ke ruangan saya itu kan. Aduh, saya bilang gimana nih gitu. Tapi ternyata lebih enak karena lebih terukur dan lebih sportif, Mbak. Oh, gitu. Ya, saya selalu bercerita gini, dua hal. Waktu saya jadi Menhan itu untuk pembaruan itu kan harus ada penataan personel, harus ada dirjen, sekjen apa yang diganti. Ya. Saya masukkan beberapa orang sipil ya. Oh. Dari 12 orang sipil, 5 saya masukkan orang sipil. Ada tentangan nggak, Pak? Ya itu dia yang saya bayangkan gimana saya ini cara mengganti, ini kan jenderal-jenderal semua gitu. Iya. Tapi sesudah saya konsultasi dengan presiden, udah cocok, saya panggil satu-satu. Bayangan saya itu, wah ini ngelawan, ini kan orang punya hak untuk tetap Protes menjabat gitu ya? di situ, berhak protes apa kesalahan saya. Ya. Tapi enggak, ketika saudara saya akan buat pergantian, saudara akan saya ganti dengan orang lain. Karena kebutuhan organisasi menghendaki saya, kimianya cocok dengan itu. Saya panggil satu persatu. Ya. Saya bayangkan mereka akan marah, tapi enggak. Mereka hanya bertanya, Bapak, apakah kami ada kesalahan? Enggak, saudara enggak salah, cuma ini pergantian aja, saya ingin selera. Lalu berdiri hormat, siap laksanakan tugas, selesai. Patuh betul itu berarti. Oke. Itulah hierarkisnya TNI itu. Iya, iya. Tapi saya bayangkan pada saat yang sama, di saat itu Pak Luhut itu tentara, memimpin sipil dia pernah menjadi perindakan. Iya, Menteri betul. Perindustrian dan Perdagangan. Oh, iya, iya. Dia mengganti 4 dirjen di situ. Dirjennya enggak mau diperkarakan ke pengadilan. Orang sipil memperkarakan tentara. Sedangkan saya tentara gitu. diberhentikan sipil enggak apa-apa. Disiplin tentara itu. Mungkin sih menggerutu, tapi hormat dia. Oke. Nah, yang sipil yang Pak Luhut itu Malah dituntut ke pengadilan dan kalah di pengadilan Pak Luhut. Cuma karena Peradilan Tata Usaha Negara, ya jalan aja Pak Luhut waktu itu. Menarik, Itu menarik. contoh bedanya Iya, sipil iya, dan iya, militer gitu. Pernah lagi suatu saat ya, waktu saya Menhan, saya ada kunjungan kerja ke ini Tun Abdul Razak. Waktu itu Menhannya Tun Abdul Razak. Saya ke sana kunjungan kerja ke Malaysia. Saya cerita sama Sespri saya, sekretaris menteri. Saya mau ke Malaysia, saya punya teman di Malaysia, namanya Pak Harsoyo, tapi saya tidak tahu alamatnya di mana. Saya ingin ketemu nih, saya bilang. Pak Harsoyo itu dari Jogja, sedang belajar S3 di sana, teman saya kampus. Nah gitu, siap Bapak gitu. Saya ndak nyuruh cari, tiba-tiba ndak sampai 10 menit datang, Pak, ini alamatnya Pak Harsoyo. Secepat itu? Iya, ndak sampai 10 menit, ini Pak, alamat Pak Harsoyo sudah kami peroleh. Wow. Dia mahasiswa S3 jurusan teknik sipil, ini. Gitu. Ketemu dan sudah kami panggil untuk menghadap Bapak nanti di Kuala Lumpur Luar tanggal biasa. sekian jam sekian. Luar Hebat biasa, kan? luar biasa. Hebat, ndak banyak cincong, selesai. Luar biasa. Itu hebat lah militer. Iya. Oleh sebab itu saya kira kepemimpinan dan cara kerja seperti itu penting Betul. untuk Indonesia. Pak, kenangan dengan almarhum Gus Dur banyak dong, Pak? Oh, banyak sekali saya dengan Gus Dur. Pertama, Ada jok-jok yang seru nggak, Pak? kalau jog-jog tuh tentu tiap hari Gus Dur tuh ya, banyak sekali. Apa, Pak? Cerita satu aja. lucu-lucu. Beliau itu kan kayak gudang jokes gitu dia. Banyak banget. Ya waktu gitu ketika bagaimana orang itu misalnya ngambil keputusan itu supaya tidak diombang-ambingkan oleh orang lain. Sehingga dia cerita begini kepada saya, Pak Mahfud, tentara itu biasanya perlu tegas dan cepat. Jangan sampai terombang-ambing. Lalu dia mulai cerita begini, dulu waktu Pak Harto zaman Orde Baru itu. Zaman Orde Baru itu kan Pak Harto jadi presiden, itu punya banyak ajudan. Ajudannya itu ada yang tentara, ajudannya ada yang juga yang lulusan pesantren gitu ya. Nah, yang tentara itu selalu bilang kepada presiden berdasar disiplin tentara, setiap langkah itu harus mulai dari yang
kiri, kaki kiri kan, baris berbaris ke Iya. kiri. Tapi yang ajudan yang dari pesantren itu bilang, menurut hadis Nabi harus mulai dari yang kanan presiden gitu. Itu kan bingung kan presidennya, sehingga suatu saat presiden tuh mau berangkat ke suatu acara, Butin udah masuk ke mobil duluan. Iya. Lalu Pak Harto datang. Ini true story atau karang-karangan sih Pak? Gus Dur cerita ke saya Oh, untuk iya. mengatakan jangan sampai seperti itu. Gitu. Ya, terus Ibu Tin masuk, Butin kemudian masuk ke mobil, udah masuk ke Pak Harto jalan. Begitu Pak Harto mau naik, dipegang kakinya oleh tentara itu. Jangan presiden, harus yang kiri dulu katanya. Habis itu Pak Harto ganti yang kiri yang dinaikkan, dipegang oleh yang ajudan yang ustadz itu. Presiden harus yang kanan menurut hadis Nabi, sampai lama saling tarik. naik-naik dong. Akhirnya Butin turun. Ada apa ini? Ini loh Bu, Pak Harto suruh naik dengan dari yang kanan, dihalangi oleh. Kata yang satu, iya harus dari yang kiri, ini tentara. Pak Butin dorong aja Pak, naik Pak katanya. Sudah nggak tahu yang kanan, yang kiri, yang kanan masuk, kok dia cepat katanya. Nah, Nggak masuk-masuk. nah seperti itu Gus Dur bilang. Oleh sebab itu kalau kamu jadi pemimpin jangan terombang-ambing, kamu segera ambil keputusan. Oke. Yang mana yang menurut kamu paling mudah dan kamu anggap benar, kamu anggap tidak salah, gitu aja. Nah, cara begitu itu kan tidak menggurui ya, Iya. memberitahu dengan cara bergurau sambil ketawa-ketawa dia ceritanya itu. Seru. Tetapi dia memang lebih banyak menyampaikan pesan itu melalui humor-humor yang mudah dicerna gitu. Lalu cerita dulu sambil tertawa terbahak-bahak, lalu disampaikan pesannya pendek gitu loh. Makanya jangan gitu. Lucu. Ini udah masuk ya. Kita udah mau masuk nih Pak. Saya ikut Bapak terus, boleh ya Pak? Boleh. Asik. Ya. Nanti saya beritahu. Ini bayangkan nih Menko Polhukam di dalam mobil kita. Luar biasa. Aduh, Bapak makasih loh Pak untuk waktunya. Mau masuk ke kompleks Bakamla ini. Bakamla. Badan Keamanan Laut, tetapi tidak ada di tepi laut, ini ada di tengah kota. Kita bisa lihat lewat ininya ya Pak. Apa? Itu mau upacara. Oh iya, saya harus nerima kehormatan dulu. Kalau Saya turun di kalau mana? nerima kehormatan Di sini? berhenti di sini, kamu ndak usah Oh, usah sampai ikut ini. baris, kamu Iya. nanti ikut saya masuk dari sana. Oh, oke. Saya menerima kehormatan dulu. Lego jangkar, dia matikan ais, Lego jangkar seenaknya gitu. Ini salah satu perhatian kami juga. Dan alat yang bisa mengimbangi kemungkinan orang nakal itu kita belum beli ya. Udah Belum. punya. Nah itu kita rencana ke sana Pak untuk pengadaan juga nanti. Ya pokok selalu teknologinya berkembang terus Pak. Jadi dulu ada alat ini memudahkan, tapi kalau dia mematikan juga permasalahan gitu loh. Mungkin sebagai tambahan seperti long range kamera, sebenarnya kalau banyak kita enak sekali, ini kita baru hanya 4 Pak, ini salah satu contohnya Pak, long range kamera yang kita bisa lihat pantau real time Pak. Oh ya. Itu di mana tuh? Long range Natuna di mana? Bitung. Coba Bitung. di zoom itu bisa. Nah, Zoom Pak. ke sini nih. Jadi kita Oh, punya itu ya. kamera yang nah ini nanti di selat-selat yang rawan itu Kalau kita nanti kita dimanapun ada, bagus Pak. misalnya dia matikan visat, kita bisa ngelihat pakai ini Pak. Oh gitu. Kan ini visual. Jadi kalau diharapkan sistemnya integrasi, apabila diklik di radar sini kita klik, maka kameranya akan ke arah ke sana gitu. Oh gitu ya. Barangnya ada atau tidak. Ini situasi sekarang di sana ya. Real time Pak. Real time ya. Bisa di zoom lagi nggak bisa? Udah maksimal. Di zoom lagi bisa? Sudah maksimal. Maksimal. Berat ya? Iya. Tinggal peralatannya ya Siap. dipercanggih. Mungkin menyampaikan. Karena waktu Bapak memimpin kami yang tentang Natuna itu Pak, dengan ada menteri KKP, dampak dari itu, terus kami kan menyarankan untuk diberikan fasilitas online ke kami VMS. Nah ini Pak. Sudah. Jadi alhamdulillah sudah Pak. Jadi Sudah, ya. rapat-rapat yang Bapak pimpin itu membuat kita juga menjadi
tambah Tambah itu. integrasi Pak, terima kasih. Yang ini siap yang kiri, VMS, bukan VMS yang kiri, VMS kiri siap. Siap, ini seluruhnya ya. Ini coba diklik, ini yang bulan ini adalah kumpulan Itu dari KKP dulu ya? Bisa KKP, kumpulan VMS. kapal. Jadi ada kerjasama gitu. Rame juga ya laut kita ya. Rame sekali. Rame betul ya tuh. Coba kasih lihat Selat Singapura ini lebih ngeri lagi Pak kalau Selat Singapura. Yang di sini Lembaga. Pak, Selat Singapura. Mana Selat Singapura itu ya? Selat Singapura. Nah, itu. Ini baru kapal ikan saja Pak, yang ditampilkan di KMS ini hanya kapal ikan. Wah itu ya. Ya. Selat Singapura. Kalau yang di dia, yang di apa vessel seperti ini coba hidupkan semuanya. Ini masih Natuna. Selat Singapura coba, Selat Malaka. Nah ini Bu. Ya, zoom. Rame sekali. Wah rame ya. Dan itu tiap angka-angka itu kumpulan Pak. Coba diklik yang ini, contohnya ini. 16. 16. Nah, Wih. Rame bener. Banyak tabrakan, kemarin ada yang buang apa pencemaran juga di sana, nggak tahu. Kita lagi bentuk tim ini juga Pak, kemarin ngecek. Kamu mau tanya? Ini tuh mau wawancara boleh tuh. Saya potret aktivitas Bapak sih sebetulnya. Bapak Begini, tanya Pak, boleh. setelah dipantau, dilihat, terus kalau ada yang mencurigakan, taunya dari mana Pak? Begini, jadi pertama kan kapal ini berangkat dari mana, tujuannya apa, bawa apa gitu kan. Itu ada laporannya kan dari keperhubungan, nanti laporan ke kita juga. Selama itu clear nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia menyimpang yang tadinya izinnya misalnya ke Jakarta, atau misalnya dia ke mana ke belok lah, nah itu yang menjadi suspek, itu yang bisa kita kejar juga atau kita lebih dalami lah di sini. Jadi rute semula dengan rute perubahan Iya, itu bisa langsung betul. ada yang pantau 24 jam berarti Pak? Ada di sini, ada yang jaga 24 jam. Dan kita juga makanya masih tidak bisa sendiri, makanya kita perlu kolaborasi, perlu integrasi sama 13 stakeholder itu masing-masing. Kalau ada kapal asing masuk gitu, tiba-tiba masuk, ketahuan setelah berapa mil masuk ke perairan biasanya? Jadi gini, ada kan yang namanya kemarin rame itu masalah ZTE, kemudian zona tambahan sama laut teritorial. Selama dia di ZTE, dia punya hak lintas damai, boleh dia berlayar. Selama dia tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, atau berhenti, atau ngambil data-data tentang laut. Jadi kalau ada kapal ngapung di daerah itu kita curiga, nggak boleh. Tapi kalau di laut teritorial 12 mil itu berlaku hukum nasional. Dia harus izin, nggak boleh. Ada kayak alert, Ya, alarm ya, gitu. ya, Ada nggak Pak betul. di sini kita mau lihat Ini alarmnya, contoh alertnya? pergerakan gitu. ya contoh gerakan. Ini contoh pergerakan yang kalau misalnya dari kita bisa lihat kan ini kok kapal misalnya ini kapal penumpang kok naik muter-muter di situ. 17 hari itu? Curiga ya. Ya, ada apa Bisa gitu? kan ada apa dia muter-muter di situ. Masa ditunggu sampai 17 hari enggak kan Pak? Ada setahun juga bisa dipantau. Enggak langsung, Enggak, itu kan bisa maksudnya- disimpan terus datanya. maksudnya nggak baru sekian hari Enggak, udah curiga dengan langsung beberapa hari aja di situ kita bisa kita datangin, datengin. kita tanya. Oke. Ya. Ini kan contoh. Iya, Jadi kan iya. kita bisa lihat itu yang disebut anomali itu di situ. Kok ada kapal penumpang harusnya misalnya dari Uban ke Singapura rutenya. Kok ini muter di Uban ke Natuna, muter-muter di situ kan kita bisa lihat. Tapi perlu diketahui Mbak, jadi sistem yang untuk pesawat, untuk udara sama lautnya agak beda. Kalau udara memang dia begitu masuk langsung cepat. Kalau laut kan prosesnya agak lambat. Jadi kecepatannya tidak secepat yang udara itu. Jadi kita bisa sehari 2 hari baru kita tegur. Jadi tidak segera. Kalau pesawat kan hitungannya menit detik, karena begitu menit udah masuk berapa ratus mil gitu loh. Nah itu yang bedanya. Tapi bisa juga kalau kita kerjasama misalnya dengan BNN waktu saya Pangarma betul, ada suspek kapal bawa narkoba, itu kita ikutin dari awal. dari sejak masuk. Dari sejak masuk, karena memang kita udah dapat informasi bahwa ini akan melaksanakan kegiatan ilegal. Tapi selama tidak ada informasi intelijen atau situasi normal, kita hanya ngawasi saja di sini. Nah makanya ke depan kita juga harus mengatur area-area laut ini, mana daerah konservasi, mana daerah penangkapan ikan. Oke. Jadi itu yang harus kita atur alur-alur. Nah ini yang belum diatur Pak.
dalam tol lautnya Pak Jokowi itu belum diatur kemarin kan. Sebetulnya kami punya konsep itu yang tapi kami lapor Pak Jokowi bilang, wah ini dulu Pak, kata siapa. Jadi sebetulnya harus kita atur. Jadi tidak boleh semua kapal ini lewat ke daerah konservasi. Misalnya di situ ada contoh kayak di Raja Ampat, terumbu karang yang dilindungi, itu nggak boleh lewat sembarangan. Harus ada aturannya. Terus daerah penangkapan ikan itu biar nelayan-nelayan di situ yang ngambil ikan. Tidak boleh dilewati kapal besar. Nah, sekarang masih relatif ya belum diatur terlalu detail seperti itu. Nah, itu mungkin ke depan mudah-mudahan bisa kita atur seperti itu. Yang heboh Natuna aman Pak? Kalau Sekarang, dia dari sekarang aman. Sekarang aman. Sekarang aman ya? Sekarang aman. Itu tadi aman kan. Ya. Jadi kan ada kosong, nggak ada Ya. apa-apa. Ini yang penting kalau dia mau buat reportasi terpisah daripada sekedar saya misalnya betapa rumit dan rawannya itu daerah laut kita. Karena dalam kerumitan dan kerawanan seperti itu kita punya 7 institusi yang menangani laut itu. Ada Angkatan Laut, ada Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, ada Perhubungan. Nah ini Presiden inginnya segera ini dikoordinir, disatukan oleh Bakamla gitu. Dan Anda sudah tahu tadi kan betapa pergerakannya, pergerakan Bakamla bahwa apa yang diminta oleh Presiden itu sangat penting untuk keamanan kita dan kekayaan laut kita juga. Target kapan Pak? Mungkin harus ada timeline. Ya, gini, karena itu menyangkut banyak undang-undang, agak lama kalau undang-undang. Tapi sebelum itu kita akan mengeluarkan produk hukum lain dulu untuk mendahului undang-undang itu agar ini bisa terselesaikan tanpa dihambat oleh formal prosedural. Kan ini penting nih. Rumit dan rawan. Betul. Iya kan? Bukan hanya rumit tapi rawan juga. Bukan hanya rawan tapi rumit. Nah itulah yang makanya saya ke sini hari ini. Pencurian ikan masih banyak Pak oleh kapal asing? Berkurang. Berkurang. Kita akan selalu koordinasi dengan KKP juga. Kemarin kan KKP baru nangkep 5. Kita kemarin baru nangkep juga Pak ada permainan oil ilegal itu di mana? Lampung. Di Lampung itu dapat juga. Jadi ya memang ada lah, masih ada kejahatan-kejahatan seperti itu. Kita sudah ngiriman kemarin 26 kapal nelayan dari Jawa, dari Tegal ke Pantura. Kan di Natuna itu kekurangan kapal orang kita sendiri, kapal nelayan orang Indonesia sendiri. Nggak yang masuk kapal asing, nggak perahu-perahu penangkap ikan asing. Kita tarik itu dari Natuna agar hidup itunya. Mari Pak ya, sampai ketemu lagi Pak Amin. Ayo. Oke Pak. Ini langsung ke Kumham. Kumham ya Pak? Pas waktunya ya. Pas? Gimana tuh Pak jadi hasil kesimpulan dari Bakamla? Ya semakin memantapkan kami gitu ya. Untuk segera memusatkan komando pengendalian, kodalnya, komando kendalinya. Nah itu nanti ini saya akan terus berkeliling lagi dari instrumen hukumnya. Kita nanti teruskan ya ke Kumham karena ada masalah hukum yang misalnya bagaimana mengkoordinasikan 7 institusi itu dari sudut hukum. Yang kedua tadi yang saya temukan Bakamla itu perlu alutsista. Negara sudah menyediakan anggaran untuk Bakamla. Tetapi ternyata masih ada satu bagian dari undang-undang bahwa yang membeli senjata sejenis itu hanya TNI. Nah sehingga Bakamla tidak bisa mengeluarkan uangnya meskipun
Semua udah setuju agar segera dikeluarkan. DPR setuju, Presiden setuju, Panglima setuju. Tadi kan dikatakan butuh idealnya 77 kapal kurang lebih ya oleh Bakamla. Sekarang udah ada 10, itu jauh banget tuh Pak. Masih Rencananya, iya rencananya gimana Masih tuh? jauh. Nanti ke jangka panjangnya saya kira bisa. Yang penting penyatuan dulu bahwa Bakamla itu adalah merupakan Indonesian Coast Guard gitu. Itu Iya. dulu resmi. Iya. Coast Guard seperti yang berlaku di berbagai negara lain. Gitu. Nah, kalau itu sudah oke melalui pengkoordinasian ke satu tangan, saya kira anggarannya tidak terlalu sulit untuk dicapai dalam waktu beberapa kali APBN kan. Oh, Bapak ini kan berapa tempat gitu sehari Pak? Menjaga kesehatan gimana ya Pak? Ada makanan yang harus dikonsumsi sama Enggak. Pak Mahfud supaya stamina nyala terus? Iya, vitamin aja. Apa tuh, Pak? Vitamin suplemen itu ada namanya Farmaton. Nah, Farmaton itu oke, saya pakai sehari satu itu B kompleks. Tetapi yang terpenting sebenarnya bisa tidur. Nah itu Seperti penting ini ya. kalau Anda ngajak ngomong saya bisa tidur ini tadi di mobil. Iya di mobil. Oh iya Bapak biasanya tidur di mobil Bisa ya? di mobil, di Halo. pesawat. Ini diajak nanti ngobrol. tidur, gitu. Gimana sih speed talk? Ngajak ngobrol terus? Dulu saya belum bahkan di pesawat pun dari Jakarta ke Jogja itu bisa Iya. nulis satu artikel ya Wih, untuk bisa dimuat di koran. Iya, selalu. Oh. Makanya saya dulu sangat produktif. sekarang masih Pak? Menulis. Artikel masih nggak? Sekarang sesekali aja. Ditayangkan di? Di Kompas kan sering juga, di Kompas. di Sudah mana. jadi Menko Polhukam pun? Iya, udah pernah saya jadi Menko Polhukam Wow. kemarin nulis tentang Islamofobia yang baru terbit 2 minggu lalu kan saya nulis sesudah Iya. Polhukam. Itu kan Bapak aktif banget ya, nulis. Iya. Kemudian organisasi, kementerian, pesantren. Ya, ke pesantren. Iya. banyak. Apa Pak? Kiat-kiat dan rahasia Pak bisa sampai Bapak itu luas banget bidangnya, keagamaan Iya, dapat, semangat politik. saja lah. Ingin belajar terus. Menenangkan hati siapa sih, Pak, kalau Bapak resah? Kalau saya ya istri gitu di rumah gitu ya. Curhat itu. Bapak sama istri? Curhat kalau marah kemarin sama marahi betul sampai nangis. gara-gara gitu. Artinya lepas, habis itu lepas. Gara apa saja kalau saya tidak cocok ya marah gitu. Oh gitu, disampaikan Betul, ya. Bisa nangis dia kemarin nangis ya, enggak apa-apa. Tapi sudah itu lepas kan, tahu bahwa saya enggak suka kalau ada ini, enggak suka ini gitu. Apa yang sudah Bapak nggak itu suka tuh? tidur ya banyak lah. Masa harus diceritakan. Ya kali sekalian curhat gitu Banyak Pak. dalam arti peristiwa-peristiwa insidental tertentu itu. Oh, jangan gitu, itu enggak Oke. boleh gitu. Misalnya begitu. Curhat Terus berdebat. pekerjaan juga Pak? Enggak, saya enggak ini. Istri saya ngerti sih. Oh. Saya bisa bekerja di rumah, di apa ya sambil ngobrol sambil kerja aja juga bisa. Tapi betul-betul keep silent kalau untuk pekerjaan gitu ya? Iya. Oh, ketemu di mana tuh Pak sama istri Pak? Di kampus dulu. Jadi dia adik kelas saya waktu di kampus di Jogja. Aha. Saya dulu kan di Jogja kuliahnya di UI dan di UGM. Dua sekaligus? Ya. Iya, S1-nya saya 2 dulu. Wah, apa dan apa tuh Pak? S1-nya Hukum Tata Negara ya. Mhm. Di Fakultas Hukum UI. Mhm. Lalu satunya di Sasdaya UGM. Waktu itu ada namanya Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Oh. Sekarang namanya Fakultas Sosial Budaya, Sosbud. Ada Sospol, ada Sosbud kan. Sospol, Nah, saya dulu waktu Sasdaya jurusan Bahasa Arab, Oke. jurusan Sastra Arab gitu, sampai sarjana muda di sana sampai BA. Karena waktu itu ada sarjana. Kamu nggak kebagian ya? Yang apanya dua ijazah S1 tuh. 3 tahun dapat BA, lalu Oh, enggak. 5 Enggak tahun dapat, dapat S1. Nggak dapat Pak? Dapat sarjana S1. Waktu saya masih 2 dulu sampai tahun 81 ijazah orang tuh 2. Aha. Kalau Enggak kuliah itu. dapat. Bachelor of Art itu ya Pak ya? Jadi saya di UGM-nya dapat BA Sastra Arab, di UI-nya dapat BCHK Hukum dan SH-nya. Nah, di Istri? situ ketemu di BCHK itu. Oh. Di Hukum UI. Beda berapa angkatan tuh Pak? Dia adik kelas saya. Persis. Adik kelas. Kemudian kami menikah saat saya Kok tiba-tiba nikah dulu Pak? Yang naksir duluan siapa? itu kan cerita cepat.
Yang Yang naksir naksir dulu dulu. gini, yang ya saya tidak tahu siapa yang duluan, tapi saya begitu tertarik waktu itu. Tapi dia juga gini, waktu itu ya di tahun 79, 80 gitu. Dia ini termasuk ya cantik sekali di kampus. Oh iya? Banyak yang Saingan mau. banyak dong, Pak? Banyak, tapi saya ini tidak layak bersaing sebenarnya. Karena Saya tidak tidak keren lah. Saya kan Oh. mahasiswa kutu buku. Dan juga enggak ini pokoknya pakai baju bersih ke perpustakaan gitu. Tapi dia justru tertarik ke saya. oh. Nah, di situ yang lain kalah, saya yang dapat gitu. Tapi mulainya dari organisasi. Jadi saya tuh aktif di organisasi ekstra universiter. Itu di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ketemu di situ. Oh, di HMI juga. Saya seniornya, ya. Sekalian ya? Ketemu di situ, sekalian membina, lalu saling ada pertautan hati. Jadi tahun 79 kami berkenalan, tahun 80, 81 pendekatan organisasi. Tahun 82 menikah. Oh. Saat saya masih mahasiswa, dia mahasiswa. Oh gitu. Iya. Apa yang memutuskan menikah cepat, Pak? Gini, orang tua saya itu sama orang tua dia orang yang agak konservatif. Bagi dia seorang laki-laki dan perempuan kalau berdekatan bareng-bareng. itu enggak boleh. Kalau mau bareng-bareng terus kawin gitu. Oke. Orang tua dia nanti gitu, orang tua saya juga gitu. Kalau mau bareng-bareng terus kawin, kalau tidak kawin jangan bareng-bareng gitu. Ya akhirnya kami milih kawin. Menikah. Iya. Tapi enggak. Meskipun kemudian punya anaknya masih lama, 2 tahun kemudian. Oh, ditahan dulu, nunggu lulus. Iya, nunggu lulus. Enggak, saya lulus baru hamil. Oh, oke. Nah, ketika dia hamil lah, maka dia menunda kan cuti, kelulusannya nunda. Sampai anak saya lah yang pertama lahir tahun 84, 85 dia menyelesaikan studinya. Saya 82 udah selesai Oke. studi ya, 83 lah selesai. Lumayan lama juga ya, Pak, 82 ke 2020. Sekarang iya lama dong. Lama. Banyak peristiwa ini dong, Pak. Sudah 40 tahun lah ya, kalau berkenalannya udah 41 tahun, kalau kawinnya udah 39 tahun. Anak saya yang tertua itu. Sekarang umur 40. Umur 39 ya. Ada ini nggak, Pak? Apa ya? Peristiwa unik waktu pacaran dulu, Pak? Enggak juga, bedanya itu gini, zaman pacaran zaman saya tahun 80-an itu kan tidak seperti sekarang ya. Orang pegang-pegangan itu masih agak tabu. Sehingga kalau misalnya saya harus pergi sama calon istri saya ini, harus ada adiknya yang ikut. Bertiga? Nah, iya, suruh ikut nonton bioskop ya, ada adiknya ikut. Oh, nggak seru dong, Pak? Nggak seru memang. Dan pakaiannya kan tidak sekarang ya. Dulu lebih sopan-sopan, asik lah ya. Di tahun 79 80-an, zaman-zamannya masih kalau bintang filmnya waktu itu ya si Gusman gitu, ya, Rano Karno, Lydia Kando gitu. Oh iya. Ya pacaran dengan cara gitu, masih ya, enggak kayak sekarang. Iya, perkembangan ya. Oh, sekarang mah pacaran bisa kapan aja ya, Pak ya? Bisa kapan aja. Lewat WhatsApp. Dulu nunggu malam minggu, wah senengnya bukan Waduh, main kan. Malam iya. minggu. Maka sampai ada lagunya kan. Khusus malam minggu. Sekarang malam minggu, malam Senin, Selasa sama aja. Maka tidak malam juga sama. Iya, Pak, kalau zaman sekarang kan katanya laki perempuan sama aja. Iya. Agresifnya sama sekarang. Iya. Dan kalau dulu kan malu-malu ya mengungkapkan itu. Mengungkapkan rasa cinta, rasa tertarik itu dulu Itu malu-malu. nembaknya di mana tuh, Pak? Iya, di Nembak organisasi Ibu itu Yati? tadi, di organisasi. Jadi Oke. waktu saya menjadi panitia sebuah training organisasi, itu training itu biasanya kan untuk mereka yang sudah jadi pengurus. Iya. Kok ada dia ini, calon istri saya ini, kok dia ikut, padahal dia ikut basic training aja belum, jadi anggota belum, kok ikut. Saya tanya, kok ada kamu kok ikut di sini? Dia aja oleh kakak senior katanya. Kakak seniornya jangan-jangan naksir juga? Kakak seniornya
Ya mungkin. Tapi memang tugasnya waktu itu kan di tahun-tahun itu setiap organisasi itu kan mencari peserta. Jadi kalau ada orang didekati ikut. Asik dulu Mbak. Organisasi ekstra itu HMI, PMI, GMNI itu rebutan peserta. Nah, begitu dia dapat ikut gitu. Meskipun belum ada basic training untuk calon anggota, langsung diikutkan pengurus mumpung ada orang mau kan. Masuk di situlah saya ketemu. Nah, lalu sering pergi kan urus organisasi. Pacaran saya tuh dulu lebih banyak ke pengajian, seminar gitu ya. Waktu itu kan zaman-zaman terkenalnya Amin Rais baru pulang dari Amerika kan. Amin Rais, Syafi'i Maris, Nurholis Majid gitu. Wah, kalau ada dia saya berdua datang dengerin gitu. Bukan kan beda, ada orang yang besok bioskop apa gitu. Film apa besok yang baru. Saya enggak pernah mikirin film baru. Siapa besok nih hari ini seminar di mana? Kita datangi gitu. Yang penting ketemu ya Pak ya? Iya. Ketemu dari jauh juga nggak apa-apa gitu ya? Sejak dulu kami suka kuliner. Nah, apa tuh Pak favoritnya? Iya macam-macam ya Pak. Masan makanan lah di pinggir jalan itu ada soto Madura, soto Solo, ada pecel itu di Jogja. Di Jogja. Pantesan Bapak nggak mau pergi dari Jogja. Iya makanya suka. Bersejarah betul itu. Bersejarah betul. Kehidupan di situ dari awal sampai akhir ya Pak. Mendidik anak lebih kemana nih Pak? Mendidik anak mau kemana? Maksudnya gimana? Iya, lebih banyak Bapak yang mendidik. Oh, lebih banyak ibu. Oh, ibu. Saya itu enggak tega loh maksa anak belajar itu. Nggak tega? Nggak tega. Kamu belajar, yang kan. Kalau istri saya bisa ngajari sendiri. Wah, semua pelajaran? Iya, ngajari ngaji, ngajari pelajaran apa kan. Waktu-waktu SD-nya itu ketika sudah SMP perlu guru khusus ya ibunya juga yang ngawasi. Makanya alhamdulillah anak saya pada jadi semua ya Pak? Iya sudah selesai semua ya. Satu sekarang ambil PhD di PhD ya ampun. PhD di Nederland. Udah kayak bapaknya profesor. Ya dosen dia. Dosen Universitas Negeri Jogja. Yang nomor 2 dokter spesialis ortopedi dan suami istri, suaminya orto, istrinya rehabilitasi medik. Oh, pasangan itu. Yang ketiga lawyer ada di sini di Jakarta. Lawyer Pak? Ya. Itu berarti yang ikut Bapak yang ketiga? Iya, tapi dia pasar modal. Oh, gitu. Dia lulusan dari Columbia, New York baru. Maunya saya sekolahkan ke Columbia tuh biar mau jadi dosen. Sesudah pulang dia enggak mau. Sudah dipaksa-paksa. Ya, oleh dekannya, oleh rektor apa. Saya sudah datangi UGM, udah Pak, masuk aja enggak mau. Katanya jadi dosen gajinya kecil. dia kan ahli pasar modal. Oh, gitu. Iya. Lucu ih. Capital market dia ahlinya. Dia lebih banyak anunya lah ya. Gajinya langsung besar. Yang ikut jadi lawyer? Bukan, lebih ke pesantren. Ini mau dibuka apa nggak nih Pak jendelanya Pak? Kita sudah sampai di Kemenkumham. Pak Mahfud ini Kemenkumham ad interim selama 1 minggu ya Pak? Iya, Menteri Hukum dan HAM ad interim. Tapi dulu saya pernah jadi menteri di sini. Menkumham juga pernah Pak? Menkumham pernah saya. Oh iya jadi betul, Menteri Pertahanan lalu pindah ke Menkumham. Wow, luar biasa. Ini saya ikut Bapak terus loh ini. Iya, yuk. Saya berhenti di sini. Nah, silakan Bapak, saya parkir dulu. Nanti ikut naik ya? Nanti ikut saya. Bapak. Gimana? Bapak terima kasih Pak. Ini saya udah dikasih kesempatan buat ikut kegiatan Bapak dari pagi, jalan pagi. Terus kemudian tadi kita ke Bulakamla dan sekarang ke kantor Menkumham. Kumham. Menteri Hukum dan HAM. Kegiatan seharian luar biasa. Bapak mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya. Amin. Walaupun sibuk mengurusi negara ini. Amin ya, didoain. Terima kasih ya Pak. Bapak mau jadi khotib ya? Jumatan. Kayaknya saya Jumatan di sini. Oke. Ya. Oke.
Terima kasih Bapak. Ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yeay, seru banget seharian ikut Pak Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia. Luar biasa, dari pagi, jalan pagi di Monas 1 keliling. Dari situ kita ikut pergi ke kantor Bakamla dan kita ngelihat bagaimana perairan Indonesia, laut Indonesia yang luar biasa itu dipantau terus oleh Bakamla. Kita ngelihat ya, tadi gimana kapal di satu titik itu bisa diketahui titiknya dan udah berapa lama, jalan kemana aja, luar biasa. Kemudian ini saya ada di kantor Kemenkumham dan di sini Pak Mahfud sebagai Menteri ad interim kurang lebih selama 1 pekan. Ya udah, sampai di sini dulu ya Speed Talk untuk hari ini. Dan kalau misalnya ada usulan untuk siapa lagi yang perlu dihadirkan di Speed Talk, tulis di komen dan pertanyaan apa saja yang paling pengen kamu ketahui. Thank you ya. Dah.